Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Langgar An-Nur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berhadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh yang nantinya sama-sama kita ini dimasukkan oleh Allah ke surganya secara bersama-sama. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan risalah Islam hingga yaumil akhir. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih di kitab yang sama, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi, ya, atau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk di bab yang ke-12, yaitu bab tentang cincin, ya. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab, Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Babu ma ja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah bin Wahb an Yunus an ibni Shihab an Anas bin Malik qala, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan yang lainnya dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Shihab, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, yang mana beliau mengatakan, kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min waraqin, adalah cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyiyah, dan adalah permatanya itu, ya, dari negeri Habasyah. Hadis ini, hadirin sekalian, memberikan informasi kepada kita bahwa Rasulullah itu bercincin. Bercincin itu maksudnya ya pakai akik, ya, aksesoris. Jadi aksesoris itu penting, gitu. Ya bukan gaya-gayaan, gitu. Kalau misalnya Rasulullah melakukannya, kemudian kita juga mengikuti apa yang beliau lakukan, menisbahkan perbuatan itu kepada
insya Allah itu bagian dari sunnah. Ya. Jadi menurut keterangan ini bahwa Rasulullah itu menggunakan cincin, yang mana cincin beliau itu terbuat dari perak. Perak di sini disebutkan dengan istilah dengan sebutan warokin. Ya. Kalau istilah yang lain nanti itu fiddah. Ya. Zahabun au fiddah, emas atau perak kan gitu. Nah, tapi ini istilahnya itu dengan istilah warok. Sama aja. Jadi maknanya sama antara fiddah dan warok. Kadang disebutkan dengan istilah warokun, kadang disebut dengan fiddah. Dua-duanya maksudnya adalah sama, yaitu cincin beliau terbuat dari perak. Perak itu yang putih, Pak ya. Perak itu yang putih. Ini laki-laki. Jadi kalau laki-laki nanti ada batasan, tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Karena laki-laki sendiri sudah emas. Emas kok pakai emas. Yang dibolehkan menggunakan cincin yang terbuat dari emas itu adalah para wanita. Ya, sampai-sampai ya nanti disebutkan itu bahwa beberapa tempat melekatnya perhiasan itu memang tidak boleh nampak. Nah, pembahasannya itu terkait dengan aurat. Jadi terbuat cincin beliau itu terbuat dari perak dan permatanya ya atau mata cincinnya itu berasal dari negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini adalah negerinya Raja Najasyi. Negeri yang dulu pernah makmur. Ya. Sekarang negeri itu nampaknya jauh dari makmur. Namanya Ethiopia sekarang. Di Afrika. Ya, yakni di benua Afrika. Ya, kita lanjutkan saja nanti ada penjelasan yang lain. Hadis yang kedua, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abu Awanata an Abi Bishr an Nafi'in an Ibnu Umar wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr, ya. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin dari perak. Nah, ini menggunakan kata min fiddatin, artinya sama, ya, baik warokin maupun fiddatin. Warokun fiddatun sama. Warokin itu kan karena jadi majrur. Warokin dari mana ya, karena ada min jadi warokin. Kalau nggak ada minnya jadi warokun. Begitu bacaannya. Jadi ittakhadha khataman min fiddatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat cincin dari perak, fakana yahtimu bihi wala yalbasuhu. Ya, dan adalah beliau itu mencap, ya, atau menstempel suratnya itu dengan cincin tersebut, ya, wala yalbasuhu, dan beliau tidak memakainya, tidak memakai cincin yang dipakai sebagai stempel tadi. Nah, ini menarik. Kalau tadi cincin Rasul itu kan mata cincinnya itu, hadis yang pertama itu kan berasal dari negeri Habasyah. Berarti cincin beliau itu terbuat dari emas, kemudian ada matanya begini. Wah, kalau di negeri kita banyak ini. Nah, ini apa? Ini hadiah dari kawan, warnanya hijau. Katanya baca namanya. Saya juga kurang tahu. Yang penting yang jelas ini ada isinya. Isinya bagus. Jadi batu permatanya yang hadis yang pertama tadi dari negeri Habasyah.
ternyata di hadis yang kedua ini dinyatakan bahwa cincin Rasulullah itu terbuat dari perak, dan yang mana cincin yang terbuat dari perak tersebut itu dijadikan sebagai stempel. Loh, kok bisa? Ya. Jadi cincin yang beliau gunakan ini dipakai untuk menstempeli surat beliau. Ya. Kenapa seperti itu, nanti ada penjelasannya. Yang jelas dalam keterangan ini cincin perak beliau ini dijadikan sebagai stempel, sebagai cap. Ya, artinya cap ini ada hubungannya dengan kedudukan beliau. Enggak semata-mata menjadi utusan Allah, tetapi beliau ini di saat yang sama beliau itu kepala negara. Bukan hanya sekedar sebagai utusan Allah selayaknya nabi, tetapi beliau itu juga pemimpin bagi umat. Karena itu beliau memerlukan itu stempel. Andai bukan seorang kepala negara yang nggak perlu stempel. Karena apa? Pada saat yang sama beliau mengirim surat, nanti di hadis-hadis setelahnya ini, itu kepada raja. Ya, raja-raja di sekitar Jazirah Arab atau bahkan di luar Arab. Gitu. Ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Hafs bin Umar bin Ubaid huwa at-Tanafi, haddatsana Zuhairun Abu Khaythama an Humaydin an Anas bin Malik qala, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar bin Ubaid, ya, yakni dia adalah At-Tanafi, telah menceritakan telah menceritakan kepada kami Zuhair Abu Khaythama dari Humaid dari Anas bin Malik, yang mana Sayyidina Anas bin Malik mengatakan kana khatamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasuhu minhu, adalah cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak, mata cincinnya juga terbuat dari perak. Ini berarti hadis yang lain yang diceritakan di sini itu berarti sama seperti hadis yang kedua. Berarti cincin Rasulullah itu enggak satu gitu. Cincin Rasulullah itu ya ada yang bermata, ya, ada mata, ada batunya, ada yang full perak, ada yang full perak. Di dalam hadis sebelumnya dikatakan walayal basu, beliau tidak pakai. Maksud beliau tidak pakai itu bukan tidak dipakai sama sekali, tetapi jarang-jarang, kadang dipakai kadang enggak. Nah, kebetulan pada saat itu ya Ibnu Umar itu melihatnya kadang dipakai. Cincin yang dipakai sebagai stempel tadi itu kadang dipakai. Hadis sebelumnya ya sahabat melihat beliau, Anas bin Malik melihatnya beliau menggunakan cincin yang batunya itu dari Habasah. Ya. Di hadis yang ketiga ini disebutkan bahwa cincinnya Rasulullah itu terbuat dari perak, ya, mata cincinnya juga terbuat dari perak, berarti full perak. Pertanyaannya hadirin sekalian, berarti apakah boleh menggunakan cincin selain perak? Kan gitu. Ya. Kok di semua hadis yang ada, bahkan nanti kalau kita baca sampai akhir itu Rasulullah itu ya semua bahan cincin, maksudnya bahan cincin ini embannya ya, emban, bukan embah, emban. Emban itu adanya nih, nah. Paham aja, kalau dulu pernah ada zaman batu, kalau kita ini, nah embannya ini yang terbuat dari perak.
Nah, itu ada yang bermata, ada yang full perak begitu. Nah pertanyaannya, apakah kalau menggunakan cincin dengan menggunakan bahan perak, kalau Rasulullah menggunakan dan kita menggunakan kan insya Allah itu sunnah, ya kan? Tapi bagaimana kalau kemudian menggunakan cincin yang tidak terbuat dari perak atau terbuat dari yang lain lah? Entah itu dulu ada orang mengumpulkan duit 5.000, bukan 5.000 nang kuningan itu 500 ya? Oh 500 itu yang melati itu, yang gambar melati itu katanya kandungan emasnya masih banyak gitu. Itu kan kuningan, ya kan? Kuningan. Atau mungkin dari besi, boleh nggak? Boleh nggak gitu? Ternyata para ulama itu diantaranya adalah Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwa apakah boleh seorang laki-laki ini menggunakan cincin yang berbahan dari selain perak. Jawabannya adalah boleh. Ya. Dari mana itu? Itu berdasarkan sebuah hadis. Kebetulan hadisnya ada di sini, Pak. Di dalam kitab Nizam An-Nizamul Ijtimai fil Islam. Ya, yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di dalam hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama, bolehnya seorang laki-laki itu menggunakan cincin yang terbuat selain dari perak, itu adalah ketika ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita. Dulu di zaman Nabi itu ada beberapa wanita itu yang menyerahkan diri kepada Rasul. Ya Rasul, carikan saya suami. Gitu. Dan Rasul mencari, gitu. Ya, mencari, mengumumkan, hei para laki-laki yang sudah siap nikah, ini ada gadis, ini ada binian, gitu. Bisa jadi ya janda juga, Pak. Ya, yang menyerahkan diri, yang mau nikah ini siapa yang siap, gitu. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki datang, gitu, ulun siap Rasulullah, gitu, menikah, gitu. Ternyata ketika seseorang datang, ya siap menikah, laki-laki ini ditanyain oleh Rasul. Pertanyaan Rasul itu adalah terkait mahar. Mahar apa yang engkau beri? Nah begitu. Nah di dalam hadisnya ini dikatakan hal indaka min syai'in tusdiquha. Apakah ada yang ada pada dirimu itu apa yang akan engkau berikan kepada calon istrimu? Itu pertanyaan Nabi. Kemudian faltamasa walam yajid, ya. Maka kemudian laki-laki tadi itu berusaha mencari apa yang diminta oleh Rasulullah sebagai mahar, maksudnya. Gua ya cari, kamu itu masa mau nikah kok enggak dapat duit gitu kan? Ya, carilah yang sekiranya pantas dijadikan mahar. Ternyata seorang laki-laki tadi itu begitu mencari walam yajid, dia enggak dapat. Ya, maksudnya Rasul itu ya kalau mahar itu ya emas gitu loh, bukan kamu itu emas ya, memang kamu emas gitu, Mas Supri, Mas Andi, bukan gitu, Mas Indra, tapi bawa emas gitu, dijadikan emas itu yang dijadikan sebagai mahar. Kalau kada emas, perak lah. Gitu. Ternyata kada menemukan, maka dikatakan kalau iltamis walau khotaman, ya min jadidin. Sudah, begitu datang, sudah dapatkah? Belum ya Rasul. Gitu. Ya sudah, kamu cari aja, ya. Pokoknya kayak apa kamu berusaha, yang penting dapat. Walaupun yang kamu bawa itu adalah khotaman min hadidin. Cincin khotam min hadidin yang terbuat dari besi. Gitu. Sudah, kalau kada bisa mencari emas, ada bisa mendatangkan perak, nah besi aja. Betapa Rasulullah luar biasa ya. Apa yang terjadi? Falam yajid syai'an. Ternyata laki-laki tadi itu pun nggak dapat walaupun cincin besi, bukan besi, cincin dari besi. Kemudian fazawwajahu iyaha bima ma'ahu minal Qur'an. Maka mungkin Rasulullah saking kasihan itu, maka kemudian Rasulullah tetap menikahkan seorang laki-laki tadi,
ya, dengan seorang perempuan yang telah menyerahkan diri kepada Rasul untuk dicarikan suami, ya, dengan apa yang ada pada dirinya di antara dari Al-Quran, yaitu hafalannya. Ya sudah, kalau kamu nggak punya mahar berupa cincin besi, ya udah hafalan aja. Kamu hafal apa? Kulhu. Murah banget itu, luar biasa. Ini dikutip di dalam jadi ceritanya panjang ya, tapi yang jelas para ulama membolehkan berdasarkan hadis tadi. Jadi ada seorang laki-laki yang datang, ya, yang datangnya itu adalah dalam rangka untuk menikah, ternyata nggak punya modal, gitu. Ya walaupun modalnya cuma cincin besi nggak apa-apa lagi, ternyata juga nggak dapat. Nah itu dijadikan sebagai dalil bolehnya seorang laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari selain perak, karena tadi itu kan besi. Andai dapat itu kan ya suruh bawa, suruh pakai, gitu. Ya cerita itu nggak ada, nggak dapat itu. Ya kasihan sih, mungkin susah banget ya ekonomi pada saat itu. Allah alam bis. Dan hadirin sekalian, memang cincin ini itu diantara yang penting gitu. Ya kalau bisa itu ya pakailah gitu ya. Dan dipakai waktu kita sholat. Ya, karena bisa jadi cincin itu nanti akan menjadi saksi. Ya, ketika apa? Ketika nanti itu saksi-saksi itu tidak datang dari manusia. Coba kita perhatikan di dalam surah Yasin ayat 65. Itu kan Allah memberikan gambaran kepada kita pada saat di akhirat nanti itu mulut kita, kemudian mulut kita itu ditutup, ya, tidak bisa bicara, tetapi pada saat itu tangan dan kaki kita itu memberi saksi, ngomong, bicara itu, gitu. Allah katakan dalam Al-Quran itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Tangan-tangan mereka. Mulutnya ditutup, tangannya bersaksi. Bukan hanya itu, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi pula kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan yang terdahulu. Jadi ternyata nanti itu yang menjadi saksi bagi perbuatan kita itu ya bagian tubuh kita. Ternyata tidak hanya itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata bumi itu juga bisa menjadi saksi. Ya, kita perhatikan di dalam surat Az-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Jadi pada hari ini bumi itu memberikan kesaksian, menceritakan, gitu. Ya, bumi itu menjadi saksi, gitu. Nah, di dalam hadis ketika Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, beliau katakan inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima amila ala dhahriha antaqula amila kadza wa kadza. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi itu menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, yang telah mereka lakukan di muka bumi. Bumi itu akan mengatakan orang ini telah melakukan ini, melakukan itu, pada saat ini, pada saat itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bumi itu unsur yang terdiri dari apa? Ada batu, ada air, ya kan? Ya kan? Itu. Yang tentu mereka ini sama seperti kaki dan tangan kita yang menyaksikan. Jadi kalau misalnya cincin ini terbuat dari batu, itu bisa bersaksi nanti, bisa menjadi saksi. Jadi kalau punya cincin dipakai sholat, nanti jadi saksi. jadi saksi, ya Allah dulu pernah ulun dipakai sholat. Nah itu. Kalau ada punya cincin,
Berarti andalkan yang lain, kacamata misalnya. Kacamata. Bumi itu bagian dari unsur bumi. Artinya semua yang kita pakai ini bukan hanya yang kita pijak, ini nanti akan menjadi saksi. Makanya orang yang banyak saksi itu adalah orang yang suka jalan-jalan. Ibu suka jalan-jalan kemana, Bu? Ya, ke Banjarbaru. Jangan lupa kalau Banjarbaru ada masjid sholat, nanti akan jadi saksi. Ya, ya. Turun saja bermimpi dulu itu kayak apa, bisa keluar Jawa, akhirnya dapat gitu ya, tempat di Kalimantan sini. Insya Allah jadi saksi. Ya. Jadi setiap kita mengunjungi satu tempat, masuk waktu sholat, lakukan sholat. Mudah-mudahan tempat yang kita jadikan pijakan ketika kita sholat akan menjadi saksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya kami nuhyil mauta akan menghidupkan orang-orang yang telah kami matikan. Wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan. Wa atharu, dan juga mencatat asar dari apa yang telah mereka tinggalkan. Jadi asar itu adalah bekas. Bekas dari apa? Bekas dari apa yang kita lakukan pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga akan menjadi saksi. Ya, bicara bakti sampai bicara saksi. Oh iya, itu ada hubungannya karena unsur bumi. Kalau tadi Yasin ayat 65 itu kan tubuh kita. Ternyata saksi di akhirat nanti itu bukan hanya bagian dari tubuh kita, artinya selain mulut, tetapi juga ya bumi itu akan menceritakan. Ya, berdasarkan Az-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik, Allah alam. Kita lanjutkan lagi. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik qala, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham, yang mana dia katakan telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Anas bin Malik mengatakan lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatuba ilal ajami qila lahu, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat ya ilal ajami, kepada orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu maksudnya orang non Arab. Ya, orang-orang non Arab. Orang-orang non Arab ya tentu punya budaya sendiri yang berbeda dengan orang Arab. Ya, qila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Ya, dikatakan kepada beliau, maksudnya ada usulan kepada beliau, ada berita kepada beliau, di mana berita itu mengatakan innal ajama, sesungguhnya orang-orang ajam itu, orang-orang non Arab itu la yaqbaluna illa kitaban, tidak akan menerima ya surat, tidak akan menerima surat. Berarti posisi Nabi ini sebagai apa? Sebagai kepala negara yang menyurati ya. Al-Ajam di sini adalah raja-raja non Arab ya, yang mana mereka punya kekuasaan yang besar. Nah, mereka itu tidak mau menerima surat itu kalau surat itu ya tidak ada illa kitaban alaihi khatamun. Kalau surat itu tidak ada stempelnya, tidak ada capnya. Gitu. Fasta'ana khataman, ya, maka Nabi pun kemudian dibuatkan sebuah cincin, yang mana cincin tadi itu dijadikan sebagai stempel. Faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi, maka seolah-olah ya aku melihat, kata Anas bin Malik,
itu putihnya cincin itu di tangan beliau. Jadi cincinnya itu putih berarti terbuat dari belerang. Kalau emas kan itu kuning, tapi emas di sini itu hitam. Mohon maaf ya, fakta ya. Jadi yang dilihat oleh Anas bin Malik pada saat itu, Sayyidina Anas bin Malik itu adalah Rasulullah memakai cincin, cincinnya itu dipakai karena cincinnya itu ada di tangan, jadi kelihatan mencorot gitu, mencorot itu apa? Kemilau, ya, apa istilahnya itu? Jadi kalau kena sinar itu bas gitu. Nah itu. Jadi ini cerita dari Sayyidina Anas bin Malik. Haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Qala haddatsani abi an Thumamah an Anas bin Malik qala kana naqsu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu syatrun. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, yang mana beliau mengatakan haddatsani abi, aku telah menceritakan kepadaku ayahku dari Tsumamah, ya, dari Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik mengatakan adalah ukiran yang tertera di cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Muhammadun satrun, ya, tulisan yang yang tulisannya itu berisi Muhammad satu garis, Muhammadun. Sebenarnya waktu itu nggak ada harakatnya, ya Muhammadun gitu. Kemudian Rasulun itu satu garis, ya, dan Allahu satu garis. Jadi cincin Rasulullah ini, Pak, ya, itu ada tulisannya. Karena cincin Rasulullah itu dijadikan sebagai stempel, maka tulisannya ini Muhammad Rasul Allah, Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammad adalah utusan Allah, maksudnya begitu. Tapi nggak ada harokatnya, begitu, nggak ada fathah, kasroh, doma, jadi cuma garis. Nah, tidak disebutkan di sini apakah Muhammadnya di sebelah atas kemudian ke bawah Muhammad Rasul Allah atau Muhammadnya di bawah. Tapi di sini dijelaskan cuma satu baris. Jadi paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada waktunya. Ya. Haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami Abu Amrin. Haddatsana Nuh bin Qaisin an Khalid bin Qaisin an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba Kisra wa Qaisara wan Najasyi. Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdami, yaitu Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Nuh bin Qais dari Khalid bin Qais dari Qatadah dari Anas bin Malik, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada An-Najasyi. Nah, ini informasi ini penting sekali, yang mana informasi ini menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu memang betul-betul bukan hanya seorang nabi, bukan, tetapi Rasulullah itu sebagai Raisud Daulah, ya, selain sebagai nabi juga beliau itu sebagai kepala negara yang memimpin sebuah negara. Di mana? Di Madinah. Karena hadis-hadis ini datang, ya, diceritakan itu setelah periode Madinah. Nabi itu kan berdakwah itu kan di dua tempat. Pertama itu di Mekah, ya, kemudian hijrah ke Madinah. Rasulullah lahir di kota
Mekah, kemudian berdakwah di sana kurang lebih sekitar 12 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah ini beliau itu ternyata juga diangkat sebagai kepala negara. Sebagai buktinya adalah ini, di mana ya Rasulullah itu ya mempunyai cincin yang ukirannya ya tadi bukan di mana di sini hadis sebelumnya tadi ya di sini Nabi itu menulis surat itu kepada Kisra ya, menulis surat kepada Kisra. Kisra itu adalah rajanya Persia sebutan ya. Kemudian Kaisar itu adalah rajanya Romawi ya, sementara An-Najasyi itu adalah raja Habasyah, raja dari Ethiopia. Jadi beliau ini pada saat beliau itu bergana di Madinah, itu beliau itu menjadi pemimpin negara ya, yang memimpin orang Madinah. Makanya beliau itu perang itu karena beliau itu ya mendakwahkan Islam, dan Islam itu kada diterima oleh yang didakwahkan itu. Akhirnya apa yang terjadi ya, ibarat orang sakit itu dilakukan operasi lah ya, awalnya dikasih obat gitu kan, nah ini paracetamol misalnya, ada mempan juga misalnya, kalau ya akhirnya diterapi. Kalau terapi kada mampu ya sudah, berarti diamputasi. Jadi perang itu adalah pilihan terakhir setelah didakwahi itu kada mau. Nah, tentu awalnya itu adalah menyurati, mengirim surat, dan surat beliau itu ada stempelnya ya, stempel kenegaraan. Siapa-siapa yang dikirim bukan orang-orang Projo, tapi para kepala negara di Persia, sekarang Iran ya, kemudian di Kaisar Romawi di Syam, sekarang Palestina Suriah, dan juga di Habasyah, sekarang Ethiopia. Itu para kepala negara ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, disampaikan kepada beliau, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fa sahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatin. Ya, dikatakan kepada beliau ya, sesungguhnya mereka, yaitu para raja itu tidak akan menerima surat ya, kecuali dengan diberi khotam, dengan diberi cap atau stempel. Maka kemudian Rasulullah SAW membuat cincin ya, yang mana lingkaran atau embannya itu terbuat dari perak. Wanukisha fihi, dan diukir padanya itu, pada cincin itu, Muhammadun Rasulullah. Jadi cincinnya Rasulullah yang dijadikan sebagai stempel itu ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya, berarti jelas. Berarti beliau seorang kepala negara. Karena apa? Mengirim surat kepada kepala negara yang lain. Anda yang dikirim surat itu adalah tokoh agama, mungkin berarti hanya seorang kiai, tuan guru saja ya. Tapi karena yang dikirim itu adalah kepala negara, maka bukti ya secara meyakinkan bahwa beliau adalah kepala negara. Makanya beliau dibaiat. Karena dibaiat itu menjadi awal seseorang ditaati ya, ditaati. Jadi baiat itu misalnya seorang kepala negara itu dibaiat, nggak sebaliknya ada orang datang dibaiat, itu salah, itu implementasinya salah. Saya telah dibaiat oleh siapa? Oleh syekh siapa? Itu maknanya nggak baiat itu. Baiat tidak begitu. Baiat itu diberikan oleh rakyat kepada penguasa, kepada pemimpinnya, bukan sebaliknya. Kalau dikatakan sebaliknya, berarti yang mengatakan itu tidak paham makna baiat. Begitu kira-kira. Nanti kita akan bahas soal itu. Kemudian hadits haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Sa'id bin Amir wal Hajjaj ibnu Minhal an Hammam an ibni Jurayj an Zuhri an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a
khatamahu. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir dan Hajjaj bin Minhal dari Hammam, dari Ibnu Jurayj, dari Zuhri, dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apabila masuk jamban ya maka beliau melepas cincinnya ya karena idadah khala'a naza'a khatamah. Jadi beliau ketika masuk jamban, masuk WC, masuk apa itu ya tempat buang air besar lah, ininya dilepas ya, apalagi ada isinya. Nggak ada hubungannya karena beliau di sini kan ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya ini bukan kaum mutlak, tapi kalau misalnya mau mencontoh Rasul pas punya cincin melepasnya itu karena memang Rasulullah melakukan, insya Allah ini bagian dari sunnah. Terakhir haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Ubaidullah bin Umar an-Nafi' an Ibni Umar qala. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, yang mana beliau mengatakan ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak ya, fakana fi yadihi tsumma kana fi yadi Abi Bakrin ya, maka kemudian cincin itu dipakai ya di tangannya Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan tsumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Umar, dan juga dilanjutkan dipakai di tangan Umar ya, tsumma kana fi yadi Utsman, kemudian cincin itu pun beralih kepada tangan Utsman hatta waqa'a fi bi'ri arisin ya, hingga cincin itu jatuh di sumur aris namanya sumur ya, naqsuhu Muhammadun Rasulullah, yang mana di cincin itu terukir kalimat Muhammadun Rasulullah. Nah, bisa dipahami ya, cincin yang dipakai oleh Rasulullah, yang cincin tadi itu dijadikan sebagai stempel kenegaraan, itu ternyata diwariskan atau dilanjutkan dijadikan cincin oleh Sayyidina Abu Bakar. Tentu ini bukan karena mertua, tentu bukan karena faktor mertua ya. Dalam posisi itu nggak berani orang pakai cincin yang dipakai Rasul kalau bukan posisinya seperti Rasul. Siapa yang layak melanjutkan atau memegang cincin itu? Ya berarti posisinya seperti Rasul dalam rangka mengurus umat. Nah, Rasul tadi ya, karena beliau tidak hanya nabi dan kenabian sudah selesai, tetapi beliau itu adalah sebagai pengurus umat, sebagai ra'isul daulah ya, pemimpin negara, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mana beliau adalah khalifah pertama, khalifatul Rasul yang pertama, maka beliau yang pakai. Dilanjutkan Umar karena Umar itu adalah khalifah kedua, dilanjutkan Sayyidina Utsman bin Affan itu karena beliau khalifah ketiga, sampai cincin itu jatuh ke sumur Anas ya, sumur Aris ya. Dan berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak lagi memakai cincin itu gitu. Nah, karena cincin itu sangat sakti ya, maka ini dipergantikan sebagai tanda bahwa yang memakai itu adalah kepala negara. Bila orang-orang ajam ketika mereka menjadi raja, mereka ditandai dengan adanya mahkota, maka kepala negara bagi kaum muslimin cukup dengan cincin ya, warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk
Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.